warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agung Andi Abidin, NPM 21110101068 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C semester 1 akan menjelaskan 3 materi bahasa Indonesia yang telah kami pelajari pada perkuliahan semester 1. Materi yang pertama yang berjudul Asal-usul Bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, ragam bahasa. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas bagi suatu bangsa. Begitu pula bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar bangsa bahasa Indonesia. Dibandingkan dengan bahasa daerah lain, bahasa Melayu, Ragam Riau merupakan bahasa yang kurang berarti. Bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di Sumatera. Kemudian, mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia? Karena bahasa itu sederhana sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno dari kerajaan di Indonesia yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Dan pasca saat itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai satu, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan berasal dari luar Indonesia atau internasional. Yang keempat, bahasa resmi kerajaan. Kemudian peresmian nama bahasa Indonesia. Secara sejarah, bahasa Indonesia merupakan salah satu letak temporal dari bahasa Melayu yang struktur maupun khazanahnya sebagian besar sama atau mirip dialek-dialek temporal, seperti bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu kuno. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus dan sastrawan. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Secara umum, yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan, mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Sebagai alat komunikasi, merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspektasi. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Bahasa dikatakan komunikatif karena bersifat umum. Kemudian, fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Secara khusus, bahasa Indonesia yaitu untuk mengadakan hubungan dalam sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak lepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk lainnya. Kemudian, mewujudkan seni sastra. Bahasa yang dapat dipakai di sini bisa mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Mempelajari bahasa kuno. Dalam mempelajari bahasa kuno,
akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia. Sesuai Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa lisan atau tulisan. Sedangkan berkomunikasi secara nonverbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda-tanda lalu lintas, sirine, dan lain sebagainya. Sebagai alat kontrol sosial berpengaruh terhadap tingkah laku serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Kemudian, mengeksploitasi iptek. Jiwa dan keinginan yang dimiliki manusia serta akal dan pikiran yang telah diberikan, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Budaya dan bahasanya dan alat perhubungan antar budaya antar daerah dalam fungsinya sebagai lambang identitas nasional bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat perangai dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Karena fungsinya yang demikian itu, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berkaitan dengan statusnya sebagai bahasa negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sedangkan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa tersebut di dalam kedudukan yang diberikan kedudukannya. Bahasa Indonesia itu sendiri menjadi pengantar resmi di lembaga-lembaga bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional Indonesia, lambang identitas nasional, kemudian alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, pendidikan bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional ataupun internasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, serta teknologi dalam fungsinya sebagai bahasa resmi. Ragam bahasa adalah ragam bahasa variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, situasi, bidang pemakaian, dan daerah asal penutur yang berbeda. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu bervariasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya, karena banyak variasi agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa, timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa. Yang pertama, oleh faktor budaya, kemudian faktor sejarah, faktor perbedaan demografi, faktor status sosial, faktor waktu, kemudian ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap Octave speech dengan fenomena sebagai unsur dasar dan komunikasi secara langsung atau bertahap sehingga terikat oleh kondisi, situasi, dan waktu. Ciri-ciri bahasa lisan. Yang pertama, langsung atau berbicara secara langsung. Kemudian tidak langsung, yaitu antara dari telinga ke telinga seseorang mendengar percakapan. Kemudian tidak terikat ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam
tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak, sehingga penggunaannya tidak dipengaruhi atau tidak ditunjang oleh situasi pemakaiannya. Oke, ciri-ciri ragam tulis sebagai berikut. Yang pertama, santun. Santun ini menggunakan kata-kata yang berkaidah, yang halus, sehingga apa yang kita ucapkan bisa diterima oleh para pendengar. Kemudian yang kedua, efektif. Efektif di sini yang dimaksudkan adalah kata-kata kita adalah yang berbentuk seperti efektif. Jadi kata-kata kita efektif sehingga seseorang yang mendengar akan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi artinya ketika kita menyampaikan sesuatu, kita mengetahui dalam situasi apa kita menyampaikan. Jika seandainya kita menyampaikan dengan seseorang yang masih sebaya dengan kita atau kegiatan yang non formal, maka kita bisa menggunakan gaya-gaya kita seperti halnya kita berbicara biasa seperti dengan teman-teman kita. Kemudian acara yang non formal, komunikasi secara formal ialah seperti halnya ketika dalam konvers ataupun sidang-sidang lainnya. Maka di situ kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan efektif agar ketika kita berbicara sesuai dengan keadaan yang telah kita alami. Kemudian ejaan bahasa Indonesia digunakan sesuai dengan pedoman dalam penyampaian bahasa tulis. Memang ada pedoman yang harus digunakan atau dipatuhi agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pemakaian atau penulisan kata. Kosakata pada dasarnya sudah dibaku dalam hal ini penggunaan kata atau pilihan. Kata harus tepat. Walaupun maksud kita sama, namun apabila kita salah dalam memilih, maka dapat menimbulkan makna yang berbeda. Kemudian ragam formal. Ragam formal adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana formal atau resmi. Misal dalam surat dinas, dalam sidang pengadilan, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri ragam bahasa resmi diantaranya yaitu 1. Digunakan dalam situasi resmi. Yang kedua, nada bicara yang cenderung datar. Kemudian kalimat yang digunakan kalimat lengkap. Kemudian ragam non formal. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam suasana tidak resmi. Ciri-ciri dari ragam bahasa yang tidak resmi adalah yang pertama, digunakan dalam situasi tidak resmi. Kemudian yang kedua, sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Ini biasanya terjadi ketika kita sedang berbicara kumpul dengan teman-teman sebaya ketika kita sedang berada di tongkrongan. Baik teman-teman, tadi 3 materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi wawasan untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Dan lebih afdol, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan doa Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.